Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak dengan materi yang masih sama dengan minggu kemarin, yaitu membiasakan akhlak terpuji. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah hormat dan patuh. Nah, bagaimana cara kita menghormati guru, bagaimana cara kita menghormati teman, menghormati orang lain. Kita akan membahasnya ya. Yang pertama, guru. Nah, cara kita menghormati guru yang pertama adalah jika berjumpa harus mengucapkan salam. Jadi jangan sampai ketika bertemu guru malah pura-pura tidak melihat atau tidak menyapanya. Nah, yang kedua, berbicara dengan lemah lembut. Jangan sampai kita berbicara kepada Pak Guru atau Bu Gurunya dengan bahasa yang kasar atau dengan teriak-teriak. Lalu yang ketiga, memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika guru menerangkan pelajaran. Jangan sampai ketika guru menerangkan itu ada yang asik sendiri, ada yang mengobrol dengan temannya. Lalu yang keempat, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Guru dan Pak Gurunya. Jangan sampai melalaikan tugasnya malah dibiarkan aja. Jadi kita harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Lalu yang terakhir, rajin belajar. Nah, jangan sampai malas-malasan belajar. Gurunya sudah menjelaskan, sudah memberikan ilmu, tetapi kalian malah malas-malasan dalam belajar. Nah, ini contoh aja ya, contoh hormat kepada guru. Tapi masih banyak yang harus kita lakukan untuk menghormati guru. Lalu yang kedua adalah hormat kepada teman. Jadi teman juga harus kita hormati, karena tanpa teman kita akan merasa kesepian. Nah, cara menghormati teman yang pertama adalah tidak berkata kasar. Jangan sampai kita membawa-bawa bahasa binatang atau bahasa yang tidak sepatutnya kita katakan kepada teman. Yang kedua, tidak menyinggung perasaan teman. Jadi kita harus menjaga perasaannya. Jangan sampai berbicara sembarangan yang bisa membuat perasaan teman menjadi kacau. Lalu yang ketiga, membantu jika teman kita memerlukan bantuan. Melihat teman yang kesusahan, malah kita biarkan saja, itu tidak baik. Jadi kalau melihat temannya kesusahan, kita harus bantu. Lalu dalam agama Islam, sikap hormat menghormati itu disebut ihtiram. Nah, ihtiram ini adalah saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Karena manusia adalah makhluk yang mulia, manusia adalah makhluk sosial, maka kita harus saling menghormati antar sesama. Nah, bagaimana cara menghormati antar sesama? Selalu bertindak sopan dalam pergaulan. Kita harus menjaga sopan santun dalam pergaulan. Yang kedua, bersikap tawadu atau rendah hati. Jadi selalu bersikap rendah hati, jangan sampai kita bersikap sombong. Karena pasti tidak akan disukai kalau kita bersikap sombong. Yang ketiga, hidup sederhana dan tidak mewah. Hidupnya biasa aja, jadi nggak usah terlalu mewah, tidak usah terlalu berfoya-foya. Yang keempat, baik dalam tutur kata, sikap, dan perilaku. Jadi perilakunya harus dijaga, sikapnya harus dijaga, perkataannya juga harus dijaga. Karena Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marohan. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ada juga sabda Nabi, laisa minna man lam yarham sogirona wa ya'rif syarofah kabirina. Yang artinya, bukan dari golongan kami orang yang tidak belas kasih kepada yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua.
Lalu selanjutnya sikap patuh. Patuh itu adalah perbuatan mengikuti aturan yang telah ditetapkan atau bisa juga disebut taat. Nah, orang yang tidak patuh terhadap peraturan itu berarti disebut orang yang tidak taat. Misalnya sudah ada peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetapi dia masih membuang sampah sembarangan, maka itu disebut sebagai orang yang tidak patuh. Nah, biasanya ciri-ciri orang yang patuh itu adalah selalu aktif mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua dan guru. Biasanya juga anaknya itu selalu cerdas, pandai, dan selalu berhasil dalam belajar. Selain itu juga anak patuh biasanya menjalankan perintah agama karena dia tidak hanya patuh kepada orang tua dan guru saja, tetapi patuh juga kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, yang artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Maksudnya apa? Ulil amri ini adalah yang memegang kekuasaan. Kalau misalnya di Indonesia misalnya raja atau pemerintah ya. Jadi kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemegang kekuasaan. Baik anak-anak, sampai sini dulu pelajaran kita. Untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan di halaman 35 bagian A, bagian A-nya aja ya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.